Ya, setelah kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ini bergulir dan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, babak demi babak terus berlanjut. Banyak sekali nama-nama yang terseret dan kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, termasuk para relawan. Ternyata relawan tugasnya bukan hanya mensupport ya, tapi juga ikut diperiksa saat ini. Kita akan bahas terkait dengan kasus dan perkembangan kasus tudingan ijazah palsu ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun yang tersambung melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Bang Silvester Matutina, relawan Jokowi. Selamat pagi Bang Silvester. Selamat pagi TV One. Iya, masih kuat ya setelah kemarin menjalani pemeriksaan? Iya, kuat. Terus habis itu tampil di TV sampai malam ya. Oke, kita ke narasumber selanjutnya ada Bang Syamsir Jalil, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Selamat pagi Bang Syamsir. Selamat pagi TV One. Semangat. Semangat. Oke, selanjutnya melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009-2011. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Mbak Mala dan Mas Reza. Baik, saya ke Bang Silvester. Bang Silvester, setelah pemeriksaan kemarin kasih statement katanya sudah game over gitu. Ya. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana, apa yang terjadi dalam pemeriksaan kemarin? Apa saja yang didalami sama polisi? Ya, kalau saya sudah 2 kali diperiksa ya. Pertama sebagai saksi pelapor, yaitu di Polres Jakarta Selatan. Terus kemarin diperiksa lagi di Polda Metro Jaya, udah 2 kali. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para penyidik, makanya saya bisa menyimpulkan bahwa ini kan pastinya ada tersangkanya, terdakwanya dan narapidananya itu udah kelihatan sekali ya. Udah ketahuan berarti. Udah kelihatan sekali dari pertanyaan-pertanyaan itu, unsur-unsur kayak pencemaran nama baik, fitnah, termasuk penghasutan itu. Karena saya juga orang hukum ya, jadi sering berhubungan demikian, makanya saya bilang ini sebenarnya tudingan ijazah palsu ini udah selesai gitu loh. Tinggal drama-drama dan telenovela yang kita lihat kan ada tangis dan tawa itu menuju sampai ke narapidana ya. Itu yang kesimpulan saya. Karena apa, dari pihak penuding dalam hal ini sampai saat ini makanya saya tuh satu orang yang mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan atau penelitian dari penuding itu masih kosong, masih nol besar. Kenapa? Karena selama ini yang diselidiki itu hanya foto atau kopian digital yang ada di media sosial. Dan itu tidak bisa diteliti apapun. Karena apa? Dia bukan ijazah analog, otentik, yang bisa diselidiki seperti halnya yang diselidiki oleh Laboratorium Forensik Bareskrim kemarin. Dan memang hasilnya kan sudah identik dengan pembandingnya, yaitu 3 ijazah asli teman-teman Pak Jokowi ya. Terus yang kedua yang saya lihat selama ini makanya yang di Bareskrim Mabes Polri itu sudah kandas intinya itu. Terus gugatan penuding itu di PN Sleman dan PN Surakarta. Di PN Surakarta ini sudah ditolak atau NO ya. Nah, tinggal yang di PN Sleman, dan saya lihat nasibnya akan sama juga. Kenapa? Kita sudah punya pengalaman 2 tahun lalu, ada 2 gugatan juga di PN Solo dan PN Jakarta Pusat, itu pun ditolak. Nah, dari kejadian-kejadian ini ditambah lagi ada juga tudingan ijazah palsu. Sebenarnya ada satu lagi dengan buku Jokowi Undercover, dua-duanya divonis bersalah, yaitu Jokowi Undercover, Saudara Bambang Tri, terus tudingan ijazah palsu yang dilakukan oleh Gus Nur dan juga Bambang Tri melalui YouTube officialnya Gus Nur, yang mereka sumpah di atas kitab suci atau sumpah mubahala itu akhirnya dinyatakan bersalah. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada ini, saya melihat bahwa ini sebenarnya sudah selesai. Apalagi yang lebih membingungkan lagi, tuduhan ijazah palsu ini, bahkan kalau saya simpulkan, itu ada 2 ijazah palsu. Yang pertama, yang dituduhkan oleh UGM. Berarti sebelum tahun 2005 nih.
ya kan? Nah, sampai saat ini saya tanya Roy Suryo dan kawan-kawan kapan dipalsukan, mereka nggak pernah tahu kapan atau siapa yang memalsukan. Jadi dipalsukan yang pertama kali sebelum tahun 2005 oleh UGM. Kenapa mereka menggeruduk UGM, terus abis itu mereka menggugat UGM kan? Terus yang kedua tiba-tiba dengan datangnya Bitor Suryadi, entah dari mana, tanpa fakta, tanpa bukti, tiba-tiba dinyatakan bahwa ijazah itu diterbitkan oleh Pasar Pramuka tahun 2012. Nah, jadi makanya kesimpulan saya bahwa ini udah game over. Udah game over. Bang Syamsir, bagaimana Anda melihat ini? Katanya ada 2 nih ijazah palsu, satunya yang sebelum 2005, kemudian yang di Pasar Pramuka. Ya kalau dibilang ijazah palsu ya bisa jadi 1 atau 2 atau bisa jadi lebih ya. Tapi saya menanggapi ucapan dari Bung Silvester ini ya. Kalau dikatakan kalau masalah penudingan ijazah palsu ini game over, justru kalau dari kami ini adalah bagian dari awal dari untuk proses untuk pembuktian. Baru awal berarti. Dari awal sebenarnya. Karena apa? Dari proses hukum itu memang kami sudah melayangkan surat untuk proses diadakannya pemeriksaan terhadap pelapor dan juga penyitaan terhadap ijazah. Jadi kan itu sudah dilakukan kemarin. Sampai itu juga kami telah melakukan surat yang kedua yang kami layangkan adalah surat untuk permintaan untuk melakukan gelar perkara khusus. Karena memang gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya itu tidak melibatkan klien kami. Jadi untuk itu, yang sekarang kan terlapor itu ada 12, yang tadinya 5 ya, menjadi 12. Itu mereka begitu semangatnya sampai beberapa hari yang lalu itu melakukan deklarasi untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran ini. Jadi mereka siap untuk melakukan perlawanan terhadap kriminalisasi yang dilakukan kepada mereka. Mereka anggap ini adalah merupakan satu perang semesta yang dilakukan. Kenapa dianggap kriminalisasi, Bang? Ya, karena memang mereka nggak menganggap itu adalah bagian dari proses hukum yang memang sebagai warga negara punya hak untuk mengetahui jati diri, termasuk juga ijazah para pemimpinnya. Jadi ini yang mereka katakan kalau mereka dikriminalisasi. Oke, tapi kan penetapan tersangka juga masih belum dilakukan, Bang. Ya ini kan proses hukumnya ditindaklanjutkan ya dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi inilah yang proses yang akan dihadapi oleh TNKB membuat mereka tuh lebih semangat lagi dalam menghadapi ini. Jadi perang semesta itu yang awal daripada untuk menuju ke kebenaran dan kejujuran. Berarti bukannya game over, tapi ini baru awal. Baru awal. Kita ke Pak Ito. Pak Ito, tadi dikatakan Bang Silvester ini sudah game over, tapi bagi Bang Syamsir, Bang Syamsir bilang bahwa ini baru permulaan ya, baru awal. Saya sampai belibet begini gitu. Saking banyak yang difikirkannya soal ini. Gimana Pak Ito? Iya, mungkin saya ingin luruskan dulu ya. Memang bagi orang yang mungkin kurang paham tentang hukum, itu mengatakan kriminalisasi itu demikian mudah. Padahal kalau kriminalisasi itu, menurut saya, kalau memang dalam proses hukum, seseorang yang tidak bersalah, ternyata kemudian dinyatakan dia benar, nah itu kita bisa pastikan itu faktanya kriminalisasi. Jadi mungkin jangan belum apa-apa sudah kriminalisasi ya. Saya kira pemeriksaan terhadap daripada Bang Silvester itu kan fokusnya adalah difokuskan pada interaksi ya, interaksi dengan para penuduh di berbagai media. Karena ini kan terkait juga dengan memberikan kebohongan di media ya, kemudian klarifikasi peran dan pernyataan mereka dalam perdebatan. Ini adalah wajar karena polisi ini kan sebagai penyidik ya, menerima laporan, kemudian dari laporan itu tentunya siapa pelapor itu akan dimintakan keterangan sebagai saksi. Nah, kemudian nanti polisi akan mengumpulkan data-data dan fakta diantaranya ijazah SMA dan ijazah S1 yang sudah disita di Mapolres Solo. Nah, karena apa? Karena kasus tudingan ijazah palsu ini kan sudah naik ke tahap penyidikan.
dokumen asli sudah berada di tangan penyidik ya, dan akan digunakan sebagai alat bukti resmi di pengadilan. Kemudian juga ini didasarkan kepada laporan-laporan yang sebelumnya di Barreskrim kan sudah dihentikan setelah terbukti tidak ada unsur pidananya. Dan ijazah Pak Jokowi juga dinyatakan asli berdasarkan hasil penyelidikan. Kita tunggu saja nanti di pengadilan, sehingga saya kira nanti masyarakat akan melihat apakah ini memang merupakan bentuk kriminalisasi atau merupakan proses hukum biasa. Karena kan tentunya bagi seseorang itu ingin mendapatkan harkat martabatnya, juga tentunya mereka juga ingin mendapatkan keadilan. Kalau bagi saya pribadi tentunya polisi saat ini bertindak sudah sangat hati-hati, cermat, tidak sembarangan menetapkan tersangka. Setelah semua dikumpulkan, tentunya kalau namanya proses penyidikan harus ada saksi, harus ada tersangka, harus ada barang bukti. Nah, ini yang sekarang sudah dikumpulkan oleh penyidik, demikian. Ya, Pak Ito, tapi seberapa kompleks sih penanganan dari kepolisian untuk membuktikan dokumen akademik seperti ini? Apakah ini menjadi jelimet karena ini berkaitan dengan Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden begitu, Pak Ito? Iya, ya tentunya demikian Mbak Mala ya, karena ini kan menjadi isu nasional ya, bahkan internasional, karena menyangkut mantan presiden. Nah, kemudian yang kedua, ini kan tentunya kita melihat sekarang banyak sekali menurut mungkin di masyarakat antara kita mencari kebenaran melawan pembenaran. Nah, pembenaran ini kan dua-duanya harus diuji di proses pengadilan. Mari kita tunggu nanti di proses pengadilan. Saya kira mungkin di sana saling berargumentasi, bisa menyampaikan argumentasi hukum masing-masing dan hakim akan memutuskan. Jadi di sini kalau dikatakan ada namanya gelar khusus lagi, saya kira tidak ada gelar khusus. Kalau memang seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, dia punya hak juga mungkin mengajukan pra-peradilan. Tapi kalau pra-peradilannya nanti kalah, ya kasus ini tentunya harus diteruskan. Saya kira proses hukum ini kita jalankan saja tanpa ada kesan seolah-olah polisi ini melakukan kriminalisasi. Saya yakin betul ya, adik-adik penyidik itu sering kami berkomunikasi. Mereka semua profesional dan sangat hati-hati menangani masalah ini karena tidak ingin membuat seseorang itu terkriminalisasi dan juga tidak ingin membuat seseorang itu harkat martabatnya itu menjadi terganggu. Demikian, Pak. Oke, baik, Bang Samsyir, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa polisi melakukan ini sangat hati-hati, tidak ada kriminalisasi dan sebagainya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya. Mungkin bisa ditahan dulu, kita akan jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke. Pemirsa, kita lanjutkan dialognya. Bang Samsyir mungkin mau menanggapi. Tadi dikatakan bahwa polisi sudah melakukan segalanya secara hati-hati begitu ya. Tanggapan Anda gimana, Bang? Ya, seperti yang sampaikan Pak Ito tadi, tentunya polisi maupun yang melakukan orang-orang yang tetap kita katakan yang dikriminalisasi ini adalah orang-orang yang memang sudah profesional juga di bidangnya. Dalam arti mereka nggak sembarangan juga dalam mengambil data, mengolah data. Sehingga kalaupun proses seperti sekarang ini, polisi yang memang hati-hati sekali ya dalam menyikapi maupun mengambil tindakan dalam proses hukum dari dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini, mereka itu juga tetap melakukan pencarian ya, diantara lain ya minggu lalu itu dapat lagi bukti-bukti yang mereka bisa sampaikan nanti. Kalaupun ini bukan kalaupun ya, ini kan akan berlanjut ke pengadilan ya. Memang tempat yang dituju untuk membuktikan kalau disitulah pembenaran dan kejujuran itu akan kita dapatkan. Kalaupun mereka tadi disampaikan oleh Pak Ito mereka bersalah, ya mereka mesti dihukum. Tapi kalaupun mereka benar, ya ini yang dikatakan Pak Ito tadi adalah kriminalisasi itu. Demikian. Tapi kan tidak serta-merta juga bisa disebutkan kriminalisasi kalau proses hukumnya ini masih berjalan. Masih berjalan, iya, nggak bisa kan. Lalu ini juga dilatar belakangi oleh penelitian dan sebagainya. Iya. Ya, tentu sudah siap. Sudah siap resikonya. Resikonya betul. Mereka sudah siap karena memang ini kan dilakukan juga panjang ya, termasuk data-data yang tadi diambil itu mereka ambil betul-betul ya, mulai dari media sampai ke tempat dikeluarkannya ijazah tersebut gitu. Makanya adapun ijazahnya memang ya udah disita, tapi di belakang ijazah itu kan ada skripsi, ada data-data akademis yang lain. Itu mereka termasuk juga bukti-bukti terhadap orang yang berhubungan dengan kesarjanaan
saudara Joko Widodo tersebut. Jadi mereka sangat hati-hati untuk hal itu. Oke. Bang Silvester tadi ngomong bahwa kan yang diteliti selama ini bukan ijazah fisiknya begitu, tapi dalam bentuk digital yang sudah diupload. Tanggapan Anda gimana? Iya, itu yang memang itu yang muncul kan ya. Kalaupun kemarin ijazah itu disita, itu baru kemarin kan 2 hari yang lalu itu kan. Jadi sampai pun pada gelar perkara khusus yang kedua kemarin, itu ijazah asli pun tidak dimunculkan. Tidak hanya itu, digitalnya aja tidak dimunculkan pada gelar perkara khusus tersebut. Jadi ya jauh panggang dari api ya untuk mengetahui itu. Cuma yang jelas kalau apa yang disampaikan oleh dari Sandi ya itu ya, itu yang memang diteliti oleh mereka itu. Oke, Bang Silvester, dalam pokok pemeriksaan kemarin, Bang Silvester tadi juga sudah memberikan sinyal bahwa tersangka ini sebenarnya sudah diketahui nih. Kira-kira akan berapa banyak tersangkanya nih, Bang? Bisa mungkin lebih dari 12 ya, dari 5, 12. Banyak juga. Hanya memang kalau saya sih sepakat dengan Pak Ito tadi bahwa kalau saya yang alami ya, saya dipanggil itu, saya melihat bahwa apa yang dilakukan Polda Metro Jaya sih sudah sangat profesional ya, termasuk Bareskrim. Hanya mungkin waktu gelar perkara khusus yang di Bareskrim, saya pikir udah kecuali Bapak membawa bukti-bukti yang original ya. Tapi itu kan hanya Wasidik itu kan diteliti metodenya apakah udah benar atau salah, ya kan? Nah, kan di situ ada Propam, ada Kompolnas dan lain-lainnya, dan pihak terlapor atau pelapor. Jadi saya pikir itu udah clear, ya kan? Nah, hanya yang kembali lagi yang saya bilang tadi bahwa ini kita lihat kalau bilang dikriminalisasi, saya pikir belum ada tersangkanya. Jadi sangat terlalu jauh ya. Bahkan dari pihak penuding ini saya bilang kemarin udah ke Komnas HAM. Terus sekarang ini sudah ke Amnesty Internasional, sama satu lagi apa ya? Yang kurang ini ke Ethiopia dan ke Kutub Utara aja, ya kan? Jadi sudah terlalu jauh, ya kan? Bahkan kalau mau lihat yang mengkriminalisasi Pak Jokowi, mereka-mereka ini sebenarnya. Kenapa? Mereka menuduh orang tanpa bukti gitu loh. Terus sudah melapor ke Komnas HAM, melapor ke Amnesty Internasional. Sedangkan proses ini kan masih dalam tahap penyidikan gitu loh. Tersangkanya juga belum ada, jadi sangat-sangat terlalu jauh. Jadi makanya kembali lagi saya bilang tadi ini udah game over, ya kan? Karena ya di Bareskrim udah di case close, ya kan? Gugatan di PN Solo dan Sleman udah satu ditutup, satu hampir sama nasibnya. Tinggal yang pelaporan dari relawan Peradi Bersatu sama Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya ini yang harus dihadapi gitu loh, ya kan? Bang, tapi apa nggak terlalu dini bilang ini game over? Karena kan vonis dari pengadilan juga belum ada, bahkan masuk ke pengadilan juga belum, Bang. Karena kalau saya lihat dari cerita-cerita yang mengenai pencemaran nama baik, terus fitnah, penghasutan, unsur-unsurnya hampir terang benderang. Gitu. Jadi kalau kita melihat yang saya alami selama ini di dalam bidang hukum ya, ini udah nggak bisa nggak bisa ditangkis. Even pakai pengacara paling hebat di dunia pun dia pun bingung gitu loh. Jadi yang saya bilang tadi bahwa ini tinggal ada tersangkanya, ada terdakwanya, ada narapidananya. Tapi kalau tuntutan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah nggak ada, maksud saya gitu. Gitu loh. Karena udah terbukti kan, Mabes Polri game over, ya kan? PN Surakarta game over, termasuk gugatan 2 pengadilan kira-kira 2-3 tahun lalu di PN Jakarta Pusat dan PN Surakarta pun sudah ditolak, jadi udah game over. Berarti pembuktian ijazahnya sudah tidak perlu lagi menurut Anda? Iya, sebenarnya gini, kita menuduh orang itu tanpa bukti, kita yang akan kena. Jadi sebenarnya makanya saya bilang, kenapa Bambang Tri itu kena? Karena dia menuduh tanpa bukti. Ya istilahnya, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan ada gium ini benar adanya dan berlaku gitu loh. Nah ini yang saya bilang tadi, makanya akhirnya ada yang dipenjara karena memang bersalah gitu loh, bukan dikriminalisasi, nggak ada itu. Oke. Nah makanya saya bilang tadi kalau dikriminalisasi silakan lakukan pra peradilan. Oke. Terbuka jelas kok apa prosedur hukum di negara kita, nggak ada yang di ditutup-tutupin
Ya, transparan ya. Transparan. Oke, kita ke Pak Ito. Pak Ito, bagaimana Anda melihat polemik ini? Kemudian masing-masing pihak ini merasa dikriminalisasi. Pandangan dari Pak Ito sendiri, pengalamannya di kepolisian seperti apa, Pak? Begini, Mbak. Saya juga kebetulan punya basic hukum S3. Kemudian saya juga mantan Kabar Eskrim. Wasidik itu dibentuk pada saat saya menjadi Kabar Eskrim. Kenapa demikian? Untuk menampung apabila ada masyarakat ya untuk mencari keadilan merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh penyidik. Makanya ada wasidik dan di sana bukan hanya tadi sampaikan Bang Silverster tidak hanya dari penyidik saja, tapi ada dari Provos, ada dari Propam, ada dari Paminal yang lengkap dengan ada juga orang luar ahli. Nah, sehingga pada saat gelar khusus itu memang dimungkinkan dalam proses penghentian penyelidikan. Nah, kenapa demikian? Kan Polri tidak menemukan alat bukti. Kemudian kita mengundang bagi yang menuduh, itu apakah memang ada alat bukti lain. Jadi di sana bukan pengadilan, kita tidak mungkin memperlihatkan ijazah asli dan lain sebagainya. Tidak, kita hanya mengumpulkan apabila dari penuduh itu memiliki alat-alat bukti lain yang menurut mereka bisa untuk menggugurkan keputusan daripada penyelidikan. Kemudian negara kita ini kan juga negara hukum. Ya memang istilah Bang Silverster juga game over boleh-boleh saja ya. Tapi kita semua kembali nanti pada saat akhirnya adalah akhir dari permainan itu adalah di pengadilan. Jadi dalam proses hukum kan dimungkinkan kalau memang tidak puas dinyatakan tersangka silakan ditempuh pra peradilan. Berarti kan kasusnya belum selesai. Kalau memang nanti dikatakan penetapan tersangka sudah benar, maka kasus ini naik ke penuntutan. Setelah penuntutan berarti tugas penyidikan selesai. Nanti penuntutan yang menyiapkan apakah ini bisa dimajukan sebagai satu proses di dalam sidang peradilan. Jadi ini prosesnya juga memang masih tidak terlalu tidak terlalu cepat ya, masih agak lama. Saya kira ini saja yang mungkin kita sepakati bersama. Kalau ada istilah-istilah lain silakan saja, masing-masing kan punya argumentasi. Nanti di pengadilan hakim yang akan menentukan argumentasi mana, kemudian juga pasti juga akan hakim meminta objek daripada perkara ya, yaitu ijazah. Pasti beliau akan minta yang aslinya. Kemudian masing-masing menunjukkan saksi ahli. Nah setelah itu silahkan kita memberikan argumentasi masing-masing dan nanti di sanalah akan bisa dinilai apakah terjadi kriminalisasi atau tidak. Tapi penyidik selama ini sudah sangat profesional, yaitu termasuk dengan memberikan izin atau memberikan satu kesempatan dilakukan gelar perkara khusus ya. Saya kira itu Mbak yang mungkin kita perlu pahami bersama. Terima kasih. Oke, Pak Ito mungkin singkat saja, ini barang bukti sudah ditahan oleh pihak kepolisian, penetapan tersangka kira-kira akan terjadi dalam waktu dekat menurut Anda atau polisi masih membutuhkan waktu karena kehati-hatian tadi? Ya enggak, saya kira kan sekarang kalau memeriksa menetapkan tersangka itu kan harus meriksa saksi-saksi dulu. Barang bukti sudah ada, kalau sudah dianggap cukup maka segera kita tetapkan tersangka. Demikian prosesnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, juga Bang Silvester dan juga Bang Syamsir. Meskipun bagi Bang Silvester ini sudah game over, tapi tetap ruang pengadilan nanti yang akan menentukan. Kita tunggu bersama-sama. Dan terima kasih kepada para narasumber. Baik, pemirsa, kita akan menuju ke kabar berikutnya. Ini ada pasca banjir yang terjadi di perumahan Artera Hill 2 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat warga memilih untuk angkat kaki dari perumahan tersebut. Kita akan lihat selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami.